Persaingan Amerika Serikat dan China kini memasuki babak baru. Medan tempurnya bukan di Pasifik, bukan pula di Timur Tengah, melainkan di Afrika. Benua ini menyimpan kekayaan alam luar biasa, jalur perdagangan paling vital di dunia, dan ekonomi yang tumbuh tercepat abad ke-21. Siapa yang menguasai Afrika, bisa memengaruhi tatanan dunia untuk puluhan tahun ke depan. Selama berabad-abad, Afrika hanya diperlakukan sebagai gudang bahan mentah. Kolonialisme abad ke-19 memecah benua menjadi koloni-koloni buatan, hanya untuk dieksploitasi. Bahkan setelah merdeka, mayoritas negara Afrika tetap terjebak dalam peran lama, eksportir bahan mentah, sementara keuntungan manufaktur dinikmati Barat. Setiap kali ada pemimpin yang berusaha keluar dari pola itu, kudeta atau intervensi asing menyingkirkannya. Afrika pun terjebak dalam siklus kemiskinan dan instabilitas. Namun kini situasinya berubah. Untuk pertama kalinya, negara-negara Afrika memiliki pilihan nyata dalam menentukan mitra strategis. Melalui inisiatif Sabuk dan Jalan, China membangun infrastruktur yang selama ini diabaikan Barat. Jalan raya, pelabuhan, rel kereta, semuanya dibiayai tanpa syarat politik yang menjerat. Lebih jauh lagi, negara-negara Afrika kini mulai bertransaksi dengan mata uang lokal atau langsung menggunakan yuan, mengurangi ketergantungan pada dolar. Di panggung internasional, China menyebabkan reformasi PBB, memperkuat suara negara-negara selatan, dan menantang dominasi veto Amerika. Akibatnya, Afrika tidak lagi hanya objek, melainkan pemain yang mampu memberi. Dan yang mengejutkan Washington, citra China di Afrika ternyata positif. Survei dari Asia Society menunjukkan pandangan positif warga Afrika terhadap China, mengalahkan pandangan negatif dengan rasio 3:1. Di balik data dan diplomasi, ada satu wilayah yang menentukan, tanduk Afrika. Sekitar 30% lalu lintas kontainer dunia melewati jalur ini. Menguasai perairan di sini berarti memiliki pengaruh atas ekonomi dunia. Namun, jalur ini kini menjadi ajang konflik. Houthi Yaman melancarkan blokade terhadap kapal-kapal menuju Israel. Kapal-kapal Cina, termasuk raksasa pengangkut mobil, tetap melintas tanpa gangguan. Dukungan Beijing terhadap Palestina dan kedekatannya dengan Iran BRICS tampaknya menjadi faktor. Bagi Amerika, ini tamparan keras. Armada perang Amerika pun turun tangan, menghabiskan amunisi dalam operasi berbulan-bulan, tapi tetap gagal menghentikan Houthi. Di tengah gejolak itu, Djibouti menjadi pangkalan strategis. Amerika mendirikan basis militer di sana sejak 2002. Namun pada 2017, China mendirikan basis luar negeri pertamanya di negara kecil ini. Djibouti berusaha netral, hanya mengizinkan operasi terhadap kelompok non-negara. Tapi ketika Amerika meminta izin menyerang Houthi dari wilayahnya, Djibouti menolak. Keputusan itu membuat Washington marah. Tuduhan pun dilontarkan bahwa Djibouti telah condong ke Beijing. Bagi Amerika, itu sinyal bahaya. Mereka pun mulai mencari alternatif. Alternatif itu ditemukan di Somaliland, wilayah yang memisahkan diri dari Somalia sejak 1991. Negara ini punya pemerintahan sendiri, mata uang, dan pemilu, tetapi tak satupun negara di dunia mengakuinya secara resmi. Kini muncul kabar bahwa Washington, khususnya lingkaran Donald Trump, mempertimbangkan tawaran Somaliland, pengakuan resmi sebagai imbalan bagi pangkalan militer Amerika di Pelabuhan Berbera. Bagi Somaliland, ini bukan sekadar politik, melainkan eksistensi. 30 tahun mereka hidup dalam bayang-bayang, tanpa pengakuan. Bagi Amerika, ini peluang untuk menusuk pengaruh Cina di Afrika. Tapi taruhannya sangat besar. Mengakui Somaliland berarti menyinggung Somalia. Hubungan diplomatik bisa putus, kerjasama keamanan runtuh, dan pangkalan militer Amerika yang ada di Somalia bisa hilang. Bahkan, langkah itu bisa memicu konflik bersenjata baru antara Somalia dan Somaliland. Meski begitu, gagasan ini bukanlah wacana baru. Heritage Foundation sudah lama mengusulkan pengakuan Somaliland sebagai cara membendung China. Lobi-lobi Somaliland di Washington pun intensif, menggandeng politisi Republik dan pejabat Trump. Hasilnya mulai terlihat.
rancangan undang-undang pengakuan Somaliland sudah diajukan di Kongres. Kontrasnya sangat menarik. China menawarkan pembangunan, konektivitas, dan perdagangan jangka panjang. Amerika, sebaliknya, menawarkan basis militer dan jaminan keamanan. Bagi mayoritas negara Afrika, pilihannya jelas, pembangunan yang nyata lebih menggoda daripada pangkalan perang. Namun bagi Somaliland, persoalannya berbeda, pengakuan adalah hidup dan mati. Kasus Somaliland hanyalah potongan dari cerita besar. Afrika bukan lagi penonton dalam drama geopolitik dunia. Afrika adalah panggung utama. Dari Djibouti hingga Somalia, dari blokade Houthi hingga Sabuk dan Jalan, semua menunjukkan bahwa pertarungan abad ke-21 ditentukan di benua hitam ini. Kini, dunia berhadapan dengan pertanyaan yang memprovokasi. Apakah Washington berani mengakui Somaliland demi melawan Beijing, meski resikonya adalah perang baru di Afrika Timur? Atau justru China, dengan cara pembangunan dan investasi, akan semakin mengakar sebagai mitra utama Afrika? Satu hal jelas, apa yang diputuskan di pesisir tanduk Afrika tidak akan berhenti di sana. Gelombangnya akan menyebar, mengubah peran Afrika dalam percaturan dunia, dan mungkin menentukan apakah abad ke-21 akan menjadi milik Washington atau Beijing.